Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatullah wa salamuhu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Halaman 18 ya. Nomor 4, wa anisaibi. Dan dari Sa'ib bin Yazid annahu bahwasanya qala dia berkata amara memerintahkan Umar bin Khattab Ubay bin Ka'ab wa Tamiman dan Tamim ad-Dariyah ayyakuma Rasul Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari ayyakuma agar mereka memimpin salat linnasi untuk masyarakat, ayyakuma linnasi untuk masyarakat, bi ihda asyrotah dengan 11 rokaat. Qala berkata Sa'ib, waqad kanah dan sungguh ada al-qari'u siapa yang membaca, yaqra'u dia membaca, bil mi'in dengan ratusan ayat. Jadi dulu para imam sholat kadang membaca ayat yang jumlahnya 100. Jadi surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 100 itu jamaah dulu. Kalau sekarang diterapkan, insya Allah makmumnya kabur semua. Tapi kalau kita melihat di daerah-daerah tertentu masih ada
para imam dan makmum yang sudah terbiasa melaksanakan sholat dengan durasi waktu yang lama. Di antaranya di Pondok Temporo. Ada yang tahu Pondok Temporo namanya? Itu kalau bulan puasa 1 rakaat 2 halaman. Kadang 1 rakaat setengah juz. 2 rakaat 1 juz. Jadi kalau 20 rakaat 20 juz. Sama sholat isya dan witirnya hatam. Dimulai setelah isya sampai menjelang subuh. Kalau di sini diterapkan, insya Allah sholatnya sambil duduk. Hatta kunna, sehingga kita na'tamidu, berpegangan alal isiyih, atas tongkat. Sehingga para makmum ketika berjamaah imamnya baca 100 ayat, ada yang pakai tongkat. Maklum, mungkin makmumnya sudah berumur 50 ke atas. Kalau kita biasa, masih kuat. Kalau hanya jamaah di tempat yang datar 100 rakaat itu kuat. Min tulil qiyamih, saking lamanya berdiri. Wa ma kunna, dan tidaklah kami nansorifuh, berpaling atau bubar, illa fi buzughil fajri, kecuali ketika terbitnya fajar. Jadi sholat tarawih selesainya kapan? Setelah terbitnya fajar. Berarti sampai subuh. Itu khusus orang-orang yang terbiasa atau yang ingin membiasakan. Dulu saya pernah sendirian sholat setelah para santri istirahat. Saya sholat kira-kira jam 12. Sholat dengan rokaat yang lama. Setelah 2:30 ketiduran, bangun-bangunnya adzan subuh. Terbit juga fajar, cuma bukan sampai sholat, tapi ketiduran. Tapi kalau dulu banyak para ulama yang sholat tengah malam sampai terbitnya fajar. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, man, barang siapa, somah, yang ia berpuasa, Ramadhanah, di bulan Ramadan, wa arafah, dan dia tahu atau menjaga
Maksudnya ini melaksanakan ya. Wa arafah dan dia tahu hududahu batas-batasannya. Kalau puasa itu batasannya mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Di waktu itu, di tengah-tengah waktu itu, bagi yang berpuasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ghibah. Tidak boleh ghibah. Ghibah itu membicarakan keburukan orang lain. Gosip, tidak boleh namimah. Namimah itu provokatif, provokator. Tidak boleh. Kalau ada orang berpuasa melaksanakan dan menjauhi larangan-larangannya, wa tahaffadhah, dan dia menjaga bima, dari apa lahu, yang bagi yang selayaknya lahu baginya ayyatahaffadhah, dia harus menjaga kafarah, maka dia telah menghapus atau maka Allah akan menghapus ma dosa qablahu, sebelumnya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya, menjauhi larangan-larangannya, batasan-batasan puasa tidak diterjang, dan dia menjaga seluruh aktivitasnya dengan baik, maka semua dosanya direstart ulang, dihapus. Ya. Semoga kita bisa berpuasa lagi di bulan Ramadan. Barang siapa yang full puasa di bulan Ramadan, tidak menggibah, tidak makan di siang hari, kalau Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan gak apa-apa. Tidak minum di bulan Ramadan di siang hari, maka dosa-dosanya yang setahun sebelumnya itu direstart ulang, dihapus. Siapa di sini yang puasanya full di bulan Ramadan? Yang tidak full, kalau laki-laki paling sakit. Ya. Kalau tidak sakit kok tidak puasa, berarti dia laki-laki tapi seperti orang wanita. Seorang perempuan. Kalau perempuan maklum. Tapi kalau laki-laki puasanya tidak full, dia tidak sakit, berarti perlu dilatih. Ya, perlu latihan puasa. Semoga puasa Ramadan tahun depan kita bisa full puasa. Amin Allahumma amin ya Allah. Kalau puasa sunnah bagaimana? Sama, akan tetapi kalau semisal karena berpuasa kalian lemas, tidak bisa mengikuti mata muda, tidak bisa mengikuti kegiatan PKD, maka lebih baik tidak berpuasa. Karena itu kewajiban
yang diharuskan diikuti oleh pondok pesantren. Qala berkata Al-Hafidhu, siapa Hafidh Al-Mundhiriyuh, rawahu meriwayatkan pada hadis Ibnu Hibbanah, siapa Ibnu Hibban, fi sahihihi di dalam sahihnya, wal Baihaqiyuh dan Imam Baihaqi. Kita berusaha melaksanakan sesuatu semaksimal mungkin. Kalau puasa dimulai dari sebelum terbitnya fajar, sebelum adzan subuh sampai adzan maghrib. Siapa di sini yang puasanya masih mulai subuh sampai zuhur? Itu bukan puasa, karena puasa itu harus penuh satu hari. Kalau sampai zuhur itu namanya latihan berpuasa, itu khusus anak kecil di bawah umur. Ya. Berarti kalau di antara kita ada yang berpuasa, zuhur kok makan atau minum, paling itu masih di bawah umur. Ya. Wa an Salman, dan dari Salman, berarti sahabat Salman juga sering baca sejarah, sering mendengarkan tausiah Nabi, dan sering menceritakan. Wa an Salman, dan dari sahabat Salman bin Islam, putra Islam. Nah, berarti Salman yang putranya Islam. Kenapa dijuluki putra Islam? Al-Farisi, orang Paris. Jadi Salman Al-Farisi itu maksudnya sahabat Salman keturunan Paris. Tapi sekarang meskipun bukan keturunan Paris, juga dijadikan nama Al-Farisi. Kalau dari keturunan Jawa, semestinya Salman Al-Jawi. Kalau keturunan Paris, Salman Al-Farisi. Ada ulama namanya Toifur, keturunan Madura, Kiai Toifur Al-Maduri. Berarti di sini ada Salman karena dari Jawa, Salman Al-Jawi, bukan Salman Al-Farisi. Tapi tidak usah dirubah namanya, karena itu bukan dinisbatkan pada tempat, tapi sudah menjadi nama panggilan. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Salman Al-Farisi ini dulu bukan Islam, tapi diangkat derajatnya karena masuk Islam. Qad rafa'al Islamu Salman Al-Farisi wa wada al-kufru Asy-Syarifah Aba Lahabi. Ya ayyuhan nas, kuntum bittuqa, wahai manusia kamu harus bertakwa. Ya. Walaisatid darajatu alan nasabi. Derajat itu tidak ada kaitannya dengan nasab. Qad rafa'al Islamu Salman Al-Farisi. Islam telah mengangkat derajat
sahabat Salman Al-Farisi yang dulunya tidak tinggi derajatnya, wa wada'al kufru asyarifah Aba Lahabi, kekafiran merendahkan derajat orang mulia seperti Abu Lahab. Jadi Islam mengangkat derajat, kekafiran menurunkan derajat. Abu Lahab kenapa turun derajatnya? Karena dia kafir. Salman Al-Farisi kenapa naik derajatnya? Karena dia Islam. Qala, Salman berkata, sahabat Salman berkata, qala khotobana, berkhutbah pada kita Rasulullah, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi akhir yaumin, di akhir hari, min Sya'banah, dari bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban apa? Ramadan. Setelah bulan Ramadan, Syawal. Setelah bulan Syawal, Dzulqa'dah apa Dzulhijjah? Dzulhijjah. Dzulqa'dah dulu ya. Setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah, Muharram. Setelah Muharram, Safar. Setelah bulan Safar, Rabiul Awal. Sekarang bulan apa? Kalau hijriahnya bulan apa? Safar. Setelah Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan Maulid. Hampir Maulid Nabi. 12 Rabiul Awal itu Maulid Nabi. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi dan kelahiran putra pertama. Muhim itu lahir pada saat 12 Rabiul Awal ketika kita Maulidan. Iya. Dulu saya ketika 12 Rabiul Awal kebagian baca doa, cuma karena berbarengan dengan kelahiran Muhim, saya pas ada di rumah sakit diwakilkan yang lain. Qala, Nabi bersabda, ini khutbah Nabi. Nabi bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai masyarakat, qad adzallakum, sungguh menaungi kalian, sungguh menaungi kalian, syahrun, bulan, azimun, yang azim. Azim itu agung. Mubarakun, yang barokah. Yang barokah. Atau kalau kata orang Indonesia, barakah. Ya. Jadi barakah itu bahasa Arabnya barokah. Barokah, barok. Artinya barokah itu bertambah baik. Yang dulu hafalannya 29 juz menjadi 30 juz. Yang dulu tidak mungkin, semoga kedepannya menjadi mungkin. Itu namanya barokah. Jadi barokah itu tambah
tambah baik, doakan semoga hidup kita tambah baik, tambah barokah. Amin Allahumma amin. Mubarakun, mubarak, barokah, tambah baik, bulan kebaikan. Apakah selain bulan Ramadan tidak baik? Ya baik, cuma bulan Ramadan lebih baik. Syahrun, bulan, fihi, yang di dalamnya, lailatun, adapun malam, khairun, yang lebih baik, min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Di bulan Ramadan itu, vibes-nya kalau bukan bulan Ramadan, ngaji tentang Ramadan itu kurang menyentuh ya. Insya Allah kitab ini akan dilanjutkan di bulan Ramadan. Rencananya hari ini akan mengkaji tentang nasihat-nasihat ulama. Tapi kitabnya belum datang. Saya tunggu, saya cek di depan belum datang. Dan saya minta tilmidah untuk memantau, belum datang katanya. Ya, kita melanjutkan yang ini dulu. Meskipun dikaji sekarang, semoga ilmunya bisa melekat dalam hati kita dan kita aplikasikan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 Melakukan amalan di waktu itu sama dengan melakukan istiqomah selama 1000 Kalian semisal di malam Lailatul Qadar membaca basmalah 1 kali saja, itu sama dengan membaca basmalah istiqomah selama 1000 bulan. Kalau kita bisa sholat malam 2 rakaat saja, itu sama dengan melaksanakan 10 atau 20 rakaat di siang hari. Syahrun, ialah bulan. Ja'alah, yang menjadikan Allahu, siapa Allah, siyamahu, puasanya, faridotan, farduh, yang punya hutang puasa farduh di bulan Ramadan segera dilunasi. Semoga yang punya hutang puasa atau hutang-hutang yang lain segera dilunasi. Siapa di sini yang hutang puasanya 15 hari? Yang hutang puasanya 14 hari? Yang hutang puasanya 1 hari? Alhamdulillah, tidak ada yang bolong puasanya. Semoga Ramadan depan juga full puasanya. Wa qiyamah lailihi, dan qiyamul lailnya tatawuan sunnah. Tatawuan sunnah. Qiyamul lail sunnah dilakukan. Biasanya orang yang istiqomah melakukan qiyamul lail, salat farduhnya dijaga. Biasanya santri yang istiqomah salat sunnah, salat farduhnya terjaga. Biasanya santri yang rajin puasa sunnah, puasa Ramadannya terjaga. Jadi hal-hal yang sunnah itu menjadi pagar
menjadi tameng, menjadi penjaga hal-hal yang farduh. Orang yang rajin sholat sunnah, sholat farduhnya karena dijaga oleh sholat sunnah, dilengkapi. Tapi yang tidak rajin sholat sunnah, biasanya sholat farduhnya itu bolong-bolong. Ya. Maka biasakan sholat sunnah qobliyah ba'diyah agar sholat farduhnya terjaga. Siapa di sini yang di rumah rajin sholat sunnah qobliyah ba'diyah? Atau yang penting sholat fardu? Biasanya kalau yang penting sholat fardu, kadang sholat farduhnya lupa atau malas. Tapi kalau sholat sunnahnya dijaga, itu biasanya sholat farduhnya pun akan terjaga. Semoga kita bisa lebih baik melaksanakan sholat. Karena visi misi Islam sama dengan visi pondok. Visi misi pondok yaitu tertib sholat. Man barang siapa taqarrabah yang mendekat, PDKT, fihi di bulan Ramadan, bi khoslatin dengan satu, minal khairih dari kebaikan, kana maka dia kaman seperti orang ada yang melaksanakan faridotan, kefarduan, fima di bulan siwahu selain Ramadan. Barang siapa yang PDKT kepada Allah dengan melaksanakan satu kesunahan saja, itu sama dengan melaksanakan kefarduan di bulan Ramadan. Barang siapa yang melaksanakan satu kesunahan di bulan Ramadan, sama dengan melaksanakan satu kewajiban di luar bulan Ramadan. Jadi kita itu diajak oleh Allah untuk PDKT, pendekatan. Kalau bahasa kitabnya taqarrub. Kalau kita suka PDKT dengan kakak kelas, kalau kita suka PDKT dengan guru-guru kita, kenapa kita tidak suka PDKT dengan Sang Pencipta? Kalau kita ada keinginan mendekatkan diri kepada orang yang baik kepada kita, kenapa kita tidak ada keinginan untuk mendekatkan diri kepada zat yang selalu baik kepada kita? Kita senang atau tidak kalau melihat teman kita baik kepada kita? Senang. Kita kan punya keinginan untuk membalas, ya. Bagaimana dengan Allah yang senantiasa baik kepada kita? Apakah kita tidak ingin PDKT dengannya? Kalian berpikir apakah PDKT itu mudah? Tidak. Harus ada sesuatu yang dilakukan. Harus ada pengorbanan. Cinta itu tidak butuh kata-kata, tapi cinta itu butuh dengan fakta. Ya. 1000 kali ucapan cinta akan kalah dengan dia yang membawa fakta. Ya. Kalian bawa mawar
1000 mawar akan kalah dengan seseorang yang 1 kali datang membawa lamaran. Ya. Maksudnya apa? Kita mengatakan cinta kepada Allah, itu bagus. Tapi tidak pernah sholat, puasa tidak pernah puasa, akan kalah kepada dia yang mengatakan cinta plus sholat plus berpuasa. Ya. Ya. Petir tidak pernah menumbuhkan pepohonan. Suara petir tidak akan pernah menumbuhkan pepohonan. Tapi sekali hujan, rumput akan tumbuh. Ya. Bumi tidak membutuhkan suara petir, tapi yang dibutuhkan adalah aksi hujan. Ya. 1000 tahun petir kalah dengan 1 hari turunnya hujan. Ya. Semoga kita bisa menjadi hujan, ya, yang membuat suasana bumi adem dan tumbuh. Ya. Amin Allahumma amin. PDKT ya. Siapa di sini yang ingin PDKT dengan kekasihnya? Kalau siapa di sini ingin dekat dengan ini sudah jawab semua ini. Dengan ustadz-ustadznya. Siapa di sini ingin dekat dengan idolanya? Kenapa? Kalau kita ingin dekat dengan idola kita, tidakkah kita ingin dekat dengan Rasulullah? Ya. Jadi yang pertama yang harus kita dekati siapa? Allah. Yang kedua yang harus kita dekati siapa? Rasulullah. Ini kayaknya jawabannya lain tadi. Yang harus kita dekati yang pertama siapa? Allah. Yang kedua Rasulullah. Yang ketiga siapa? Orang tua. Yang keempat istri, gak punya istri. Yang keempat guru. Yang kelima yang kelima ini masing-masing berbeda. Jangan sampai yang kelima ini dijadikan nomor 1. Ya. Nah ini bahaya. Bisa jadi lupa segalanya. Ya. Jangankan lupa orang tua, Allah pun dilupakan. Ya. Jadi PDKT-nya yang pertama kepada Allah. Waman barang siapa ada yang dia melaksanakan faridatan 1 fardu fihi di dalam Ramadan, kanah maka dia kaman seperti orang ada yang melaksanakan sabainah faridatan 70 fardu fima di bulan siwahu selain Ramadan. Barang siapa yang sholat duhur 1 kali di bulan Ramadan sama dengan sholat duhur 70 kali. Barang siapa yang sholat subuh
berjamaah 1 kali di bulan Ramadan sama dengan sholat subuh berjamaah 70 kali. Semoga kita dikuatkan istiqomah sholat subuh berjamaah. Biasanya saya kalau ada tugas sampai jam 12 itu telat berjamaah. Berarti kekuatan itu bukan dari kita, tapi kekuatan itu semata-mata dari Sang Pencipta kekuatan. Doakan saya semoga bisa istiqomah sholat subuh berjamaah. Amin Allahumma amin. Tanpa doa kalian, tanpa doa sesama, kita tidak punya kekuatan apa. Para guru mendoakan kalian, kalian wajib mendoakan para guru kalian. Kalau kalian disayangi oleh guru kalian, kalian harus menyayangi dan menghormati guru-guru kalian. Wahwa adapun Ramadan, syahrus sabri, ialah bulan sabar. Berarti kalau di luar bulan Ramadan boleh marah? Tidak. Di bulan Ramadan saja kita diajari sabar, apalagi di luar bulan Ramadan. Semoga tingkat kesabaran kita selalu meningkat. Amin Allahumma amin. Diambilkan doa setelah taklim. Ya, kita doa bersama. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طشف الصحب والحمد لله
في البدء والتناهي والحمد لإلهي في البدء والتناهي يا ربنا اعترفنا لنا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. Mulai pekan depan agar tidak lambat, jadi jam 16 itu sudah siap-siap menuju masjid ya. Harapannya dari tilmidah, kisim tarbiyah dan amniyah dan ubudiyah itu mengkoordinir di tilmid juga. Tadi sebagian ada yang lambat. Setelah ini langsung ke gedung masing-masing. Tilmidah dulu. Sallu ala Nabi Muhammad.